Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan, apakah Anda dan saya hari ini masih bersyukur atas segala sesuatu? Sehingga rasa syukur itu membuat kita bahagia dalam segala hal. Bahkan mungkin hari ini ada yang sedang bersyukur karena hari ulang tahunnya, hari ulang tahun pernikahan, atau hari-hari penting yang dirayakan. Mari kita awali semuanya itu dengan rasa syukur yang benar di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kehidupan kami begitu dahsyat. Hari-hari yang indah. Karena Tuhan memberi kami sukacita, pekerjaan-pekerjaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Karya Allah begitu nyata dalam setiap hari hidup kami. Kami mau mensyukuri dengan cara yang benar. Karena itu kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Supaya kami mengerti bagaimana bersyukur yang benar. Terima kasih Tuhan. Amin. Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita mensyukuri dengan cara yang benar? Mensyukuri dengan cara yang tepat yang Tuhan mau dan inginkan. Misalnya Anda berulang tahun, Anda ulang tahun pernikahan, atau mensyukuri keselamatan yang Tuhan berikan, atau mensyukuri peristiwa-peristiwa yang hebat dalam hidup Anda. Bagaimana cara bersyukur dengan cara yang benar yang Tuhan inginkan? Mari kita baca Filipi 2 ayat 12 sampai 16. Filipi 2 ayat 12 sampai 16. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Cuma dikasih Tuhan, Rasul Paulus mengajarkan kita bersama dengan jemaat di Filipi untuk bersyukur yang benar terhadap keselamatan yang sudah diberikan Tuhan pada hidup kita. Bukan hanya keselamatan, tapi karya Allah yang lain juga sudah nyata dalam hidup kita. Bagaimana cara bersyukur yang tepat? Yaitu dengan cara mengoptimalkan atau optimalisasi diri. Jadi bersyukur harus kita lakukan atau bersyukur kita wujudkan dalam bentuk yang nyata. Bukan cuma merasa senang, happy, bahagia. Tapi bersyukur kita wujudkan dalam bentuk kerja. Mengoptimalisasi diri dalam bentuk bekerja dengan bersusah-susah. Tadi di ayat yang ke-16. Dengan berjuang seperti orang lomba. Ya. Bersyukur itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Seperti orang berlomba. Lomba apa? Lomba untuk bercahaya. Untuk menjadi kesaksian yang baik. Karena itu ada dua hal yang menarik di ayat 12 dan 16. Ayat 12. Tetap kerjakan keselamatanmu. Bukannya kita sudah selamat? Ya benar. Tapi tetap kerjakan keselamatanmu. Artinya seperti sebuah bangunan. Keselamatan itu tidak begitu kita nikmati, begitu saja. Tapi kita bangun rumah keselamatan. Andai kata itu bagaikan sebuah rumah. Makin lama makin lengkap, makin sempurna. Nah, keselamatan dilengkapi dengan apa? Dengan karya kerja yang optimal dalam membangun kehidupan kita, dalam membangun cara berpikir kita, membangun iman pengajaran kita, membangun nilai-nilai diri kita, membangun sudut pandang kita dan sebagainya. Yang kedua, bersyukur itu seperti sebuah lomba untuk diwujudkan, lomba bercahaya. Ayat 16. Sambil berpegang pada firman kehidupan, aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Di ayat yang 15 kita diingatkan untuk bercahaya seperti bintang-bintang di langit. Itulah panggilan Tuhan untuk tidak sekedar bersyukur, tapi bersyukur yang diwujudkan dalam bentuk optimalisasi diri. Paling tidak ada 4 hal yang perlu kita optimalkan dalam hidup kita. Yang pertama, mengoptimalkan iman percaya kita supaya menjadi karakter diri yang makin kuat.
Sehingga seperti tadi digambarkan di ayat yang ke-15, supaya kita makin percaya di tengah dunia ini. Jadi bersyukur atas keselamatan bagus, tapi tidak cukup hanya bersyukur atau berbahagia aku selamat, tapi membangun diri kita supaya keselamatan kita itu mewujud dalam bentuk orang yang selamat namun memiliki karakter yang makin seperti Kristus. Dengan cara bagaimana? Dengan berpegang pada firman kehidupan di ayat 16, menjadi pelaku firman. Jadi yang pertama, jadikanlah firman Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Optimalisasi diri kita, makin hari makin menjadi pelaku firman. Yang kedua, optimalisasi kerja kita. Optimalisasi karya kita. Seperti kemauan Allah di ayat 13 tadi. Supaya kita makin lama makin mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Jadi orang bersyukur atas ulang tahun dirinya, makin bekerja, makin melakukan sesuatu supaya hidupnya nggak kosong, tapi kerjakan apa yang Allah mau dalam hidup saudara. Allah mungkin punya panggilan yang khusus dalam hidup saudara dan saya. Kerjakan itu, apa yang Allah mau lakukan, apa yang Allah ingin kita kerjakan. Tugas pelayanan kita, pekerjaan kita sebagai orang tua, tugas kita di tengah masyarakat, tugas-tugas yang Tuhan berikan, optimalisasikan, maksimalkan. Yang ketiga, optimalisasi persekutuan kita. Yaitu Tuhan ingin supaya kita tuh makin akrab, makin menyenangkan. Karena itu kita diajak untuk tidak berbantah-bantah, tidak bersungut-sungut satu sama lain, supaya suasana persekutuannya menyenangkan. Memang keluarga kita keluarga orang percaya, kita bersyukur, tapi bukan lalu kita sekedar puas diri dengan kami sudah keluarga orang percaya. Tapi kalau keluarga orang percaya itu penuh dengan sungut-sungut dan saling berbantah-bantah, ya suasananya nggak menyenangkan. Kita memang bersyukur karena kita sudah beroleh keselamatan dan bersama orang yang selamat lainnya kita bersekutu di dalam gereja. Tapi tidak berarti kita membangun gereja asal suasana asal-asalan, tapi membangun suasana persekutuan gereja yang menyenangkan, yang akrab, yang tidak saling bersungut-sungut, tidak saling berbantah-bantahan, suasana yang menyenangkan. Optimalisasi persekutuan kita dengan orang lain. Kalau kita suami istri, ya optimalisasikan hubungan kita dengan pasangan kita. Dan yang keempat, mari kita optimalisasi suasana hati kita. Supaya kita penuh sukacita. Walaupun hidup ini penuh tantangan dan persoalan. Di ayat 17 dan 18 kalau Anda melihat bagaimana Rasul Paulus dalam pelayanannya, dia mengalami banyak penderitaan. Dan dia banyak mengalami kesusahan. Tapi di ayat 17 dan 18, Filipi 2 ayat 17 dan 18, Rasul Paulus mengatakan demikian. Sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Ini menarik, cuma yang dikasih Tuhan, karena kalau kita memang bersyukur, ya optimalisasi sukacita kita. Walaupun sukacita bukan berarti hidup tanpa masalah, sukacita bukan berarti hidup tanpa macam-macam tantangan. Sebaliknya, sukacita yang Paulus rasakan muncul dari kerelaannya untuk berkorban. Muncul dari kesediaannya memikul salib Kristus. Sehingga dia mengalami penderitaan, kesusahan, aniaya, penolakan, macam-macam. Tetap bersukacita karena dia punya rasa syukur yang besar atas keselamatan dan atas karya yang Allah sudah lakukan dalam hidupnya. Nah, kalau mau saya singkat adalah, jadi mari kita bersyukur dengan cara yang benar. Yang pertama, mengoptimalisasi karakter diri kita. Supaya makin seperti Kristus, makin menjadi pelaku firman. Bersyukur yang benar, makin mengoptimalisasi kerja dan karya kita. Supaya makin berarti, makin memuliakan Tuhan. Yang ketiga, makin membangun persekutuan yang baik di dalam keluarga, sebagai sebuah persekutuan maupun di tengah dunia ini. Persekutuan yang menyenangkan, yang akrab, yang guyup, tidak saling berbantah-bantahan, tidak bersungut-sungut. Yang keempat, makin memperkuat nilai-nilai sukacita kita dengan cara yang benar. Orang yang bersukacita di tengah pengorbanan, penderitaan, dan masalah kehidupannya. Jadi akhirnya tetaplah kerjakan keselamatan. Jadi orang percaya tidak bisa mandek, tapi terus melakukan sesuatu, terus membangun, terus menjadikan rumah keselamatan kita itu makin lengkap, makin sempurna, makin nyaman, supaya semua orang bisa tinggal di dalam rumah keselamatan yang kita bangun untuk kemuliaan Tuhan.
Karena hidup kita kan bagaikan bait Allah, bait suci bagi kemuliaan Tuhan. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Kalau kita bersyukur dengan baik, bangunlah sesuatu yang terbaik melalui diri kita. Kata-kata yang membangun, pikiran yang membangun, kualitas diri yang membangun. Apakah saudara saya hari ini sudah bersyukur dengan benar? Kalau kita hari ini berulang tahun, merayakan segala peristiwa yang kita merasakan syukur, jangan hanya diisi dengan pesta atau sukacita tanpa sesuatu yang dilakukan. Sebaliknya, isi rasa syukur kita dengan sesuatu yang nyata. Yang paling tidak tempat tadi, bangun karakter yang terbaik, kerja buat Tuhan, buat kemuliaannya. Yang keempat, bangun persekutuan yang terbaik. Dan mari kita makin membuat kita punya sukacita yang benar. Di dalam segala perkara tetap bersukacita. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa di tengah perjuangan hidup kami selalu merasakan kehadiran Tuhan. Sehingga kami mau bersyukur sebab setiap hari kedahsyatan kasih Allah selalu kami rasakan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari jemaat kasih Tuhan, bersyukur sebab banyak yang kau perbuat dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi. Amin.